pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti memiliki kekuatan atau memiliki kekuatan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dapat menjadikan suatu individu untuk berkemampuan menyelesaikan masalahnya sendiri dengan lebih bertanggung jawab. Konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya dari suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki dalam rangka mencapai tujuan hidup yang lebih sejahtera. Dalam rangka melakukan pemberdayaan ini, pemerintah mendirikan suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang digunakan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat untuk menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan. Sesuai pasal 150 nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan lembaga kemasyarakatan desa, LPM mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi yang pertama melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk yang kedua, ikut serta dalam merencanakan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk yang ketiga, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk yang keempat, menyusun, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. Untuk yang terakhir, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakasa, partisipatif, swadaya, serta gotong royong dalam masyarakat. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan dari pemberdayaan itu sendiri. Tujuannya yaitu yang pertama memperkenalkan berbagai konsep inovatif dan gagasan yang bersifat baru pada kelompok sasaran pemberdayaan. Untuk yang kedua yaitu memberikan keterampilan sehingga membantu masyarakat untuk melakukan kegiatan secara mandiri dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi mereka. Untuk yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan atau pemahaman menjadi lebih baik terhadap suatu informasi sehingga dapat diharapkan masyarakat itu berperilaku lebih kreatif, inovatif, serta dapat bekerja secara mandiri. Untuk yang terakhir, yaitu dapat membangun motivasi masyarakat terhadap pemanfaatan potensi yang mereka miliki dengan bimbingan serta pengawasan tenaga fasilitator. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari pemberdayaan masyarakat. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari melakukan pemberdayaan masyarakat. Untuk manfaat yang pertama yaitu memperbaiki perekonomian masyarakat dengan cara mengembangkan potensi atau kekuatan yang dimiliki dari masyarakat itu sendiri. Untuk yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat berdampak pada pendapatan masyarakat yang awalnya kecil menjadi cukup besar sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk yang ketiga, yaitu dapat memunculkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dengan wawasan yang lebih luas serta penguasaan terhadap teknologi yang lebih baik dan mumpuni. Untuk yang keempat, yang terakhir, yaitu dapat membuka peluang dalam terjalinnya kemitraan yang lebih baik. Untuk melakukan pemberdayaan, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar pemberdayaan berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan atau sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ada 7 tahapan pemberdayaan yang dapat kita lakukan, yaitu tahap pertama, tahap persiapan. Untuk yang kedua, tahapan pengkajian atau assessment. Yang ketiga, yaitu tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Untuk yang selanjutnya, tahap pemformalisasi rencana aksi. Untuk yang selanjutnya, tahap pelaksanaan atau implementasi program atau kegiatan yang direncanakan. Untuk yang selanjutnya yaitu tahap evaluasi dan juga tahap terminasi. Di sini sebagai penentu mau seperti apa pemberdayaan ke depannya. Untuk yang selanjutnya ada pendekatan. Ada 5 pendekatan yang dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu pemungkinan, penguatan, pelindungan, penyokong, dan
pemeliharaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang agen pembaharu. Menurut Sujono Sukamto, menyatakan pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan dengan agent of change atau agen pembaharu. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa agen pembaharu atau agent of change adalah seseorang yang membawa inovasi baru untuk mempengaruhi klien untuk tujuan terlaksananya perubahan sosial. Ada beberapa tugas dari agen pembaharu. Untuk yang pertama, yaitu menumbuhkan keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan. Yang kedua, yaitu membina hubungan baik dengan masyarakat. Hal ini digunakan agar proses pemberdayaan dapat berjalan dengan lebih lancar. Untuk yang selanjutnya, yaitu menganalisis apa saja masalah yang ada pada masyarakat. Untuk yang selanjutnya, menciptakan keinginan klien untuk berubah, karena memang tugas dari agen ini membawa perubahan menjadi yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu mengubah keinginan masyarakat menjadi sebuah tindakan yang nyata. Untuk selanjutnya menjaga kestabilan perubahan dan mencapai suatu terminal hubungan. Pada studi kasus observasi ini, objek yang dituju adalah salah satu usaha pertanian. Pertanian sendiri mempunyai peran yang cukup besar dalam pengaruh ekonomi suatu negara. Bukti empiris menunjukkan bahwa pertanian memiliki peran cukup besar pada pembangunan ekonomi suatu negara. Pada saat produksi pertanian berada pada tingkat rendah, maka akan menyebabkan sektor industri terhambat sehingga tidak berkembang atau bahkan menjadi mati. Secara global, sejarah menunjukkan bahwa sektor industri baru berkembang apabila pertanian tradisional berubah menjadi pertanian modern dengan menerapkan teknologi-teknologi canggih dalam pertaniannya. Karena itulah peningkatan produktivitas pertanian menjadi fokus utama dalam pembangunan banyak negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran pertanian memang cukup berpengaruh pada keadaan ekonomi, baik dalam jangka waktu pendek ataupun dalam jangka waktu panjang. Maka dari itu, sudah seharusnya bidang pertanian memang mendapat perhatian ekstra dalam perkembangannya. Bidang pertanian juga dapat dijadikan sebagai sarana dalam usaha mengurangi kemiskinan. Kemampuan sektor pertanian dalam meningkatkan produksi dan mengentaskan kemiskinan akan ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu kemampuan mengatasi kendala dalam pengembangan produksi. Yang kedua, kapasitas dalam melakukan reorientasi dan implementasi arah dan tujuan pengembangan agribisnis padi. Untuk yang ketiga, yaitu keberhasilan pelaksanaan program diverifikasi usaha tani di lahan sawah dengan mempertimbangkan komoditas alternatif non-padi seperti palawija dan juga asparagus. Dengan peningkatan sektor pertanian yang cukup signifikan, maka akan membuka peluang besar dalam mensukseskan pertumbuhan ekonomi negara dengan disertai perkembangan infrastruktur dan juga peningkatan pendapatan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai profil usaha kelompok. Dalam kegiatan observasi ini, objek yang dituju yaitu UD Mugi Subur, salah satu usaha dalam bidang pertanian, khususnya bidang penyemaian sayuran. Usaha ini menyemai berbagai jenis sayuran dan juga buah seperti sayur sawi, cabai, pare, dan juga timun ataupun berbagai jenis sayuran yang dibutuhkan oleh petani. Untuk jenis buah-buahan yang disemai yaitu melon dan juga semangka. Usaha ini terletak di Desa Tegalan, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, dan didirikan oleh sepasang suami istri yang bernama Bapak Sumarji dan juga Ibu Siti Kalimah. Usaha ini dimulai pada tahun 1999 dan telah berdiri sekitar 20 tahun. Pada awalnya, Bapak Sumarji adalah penjual cabai di Pasar Ngronggo, Kediri. Karena kesibukannya di pasar, beliau menjelaskan bahwa tidak banyak waktu yang bisa digunakan untuk merawat diri dan juga sulitnya untuk beribadah di pasar karena memang di pasar tidak menyediakan tempat beribadah yang layak. Karena itu beliau memutar otak untuk
mencoba memulai bisnis di rumah karena pada dasarnya Bapak Sumarji adalah seorang petani. Beliau mencoba untuk menyemai beberapa jenis sayuran. Karena keberhasilannya menyemai sayuran dan dipasarkan kepada tetangga-tetangga terdekat dan mendapat respon yang baik, akhirnya beliau mulai menekuni bidang penyemaian sayuran ini. Pada awalnya, pemasaran yang dilakukan hanya di tetangga sekitar rumahnya. Karena pemasaran dari mulut ke mulut, sampai saat ini pemasaran telah mencapai beberapa daerah seperti Ngawi, Ngawi, Probolinggo, dan juga Ponorogo. Sampai saat ini, usaha yang telah dirintis selama 20 tahun ini telah membuka lapangan pekerjaan bagi 43 orang. Memang pada awalnya Bapak Sumarji melakukan segala kegiatan penyemaian sendiri dan hanya dibantu oleh istrinya. Sampai saat ini pekerjanya sudah mulai banyak dan membantu kegiatan usaha ini. Untuk pekerjanya berasal dari beberapa tetangganya dan juga luar daerah Kediri. Untuk bidang kegiatan pekerjanya yaitu seperti mengantarkan bibit sayuran dan juga mengurus sayuran yang disemai. Usaha ini telah membuka peluang besar dalam mengurangi pengangguran karena dengan kegiatan ini dapat mengangkat perekonomian warga-warga sekitar kegiatan usaha. Beliau menjelaskan, memang laba yang diterima dari satu jenis sayuran itu tidak terlalu banyak, tetapi karena petani pasti membutuhkan banyak bibit sayuran untuk ditanam, beliau mengatakan bahwa keuntungannya dikali dari banyaknya sayuran yang dibutuhkan oleh petani. Beliau juga menjelaskan bahwa memang untuk berbagai jenis sayuran memiliki waktu yang berbeda-beda dalam waktu penyemaiannya untuk siap ditanam ke tanah, seperti yang paling singkat yaitu sayur timun yang hanya membutuhkan waktu 1 minggu, untuk tomat membutuhkan waktu 10 hari, dan untuk cabai baik kecil ataupun besar membutuhkan waktu 25 hari. Dan untuk yang paling lama yaitu jenis sayuran daun pre yang membutuhkan waktu hingga 1 bulan penyemaian. Kegiatan usaha ini memang sangat berpengaruh pada pengangkatan perekonomian masyarakat sekitar karena dapat membuka lapangan pekerjaan mulai dari ibu rumah tangga ataupun pekerja-pekerja di sekitar daerah. Selanjutnya yaitu mengenai sejauh mana UD Bukit Subur dalam tahapan pemberdayaan. Ada beberapa tahapan dalam melakukan pemberdayaan. Hal ini dilakukan agar pemberdayaan dapat terlaksana dengan lebih sistematis dan juga efisien. Pada usaha pertanian UD Mugi Subur, tahapan pemberdayaan yang telah dilakukan yaitu pertama dalam tahap persiapan, di mana pemilik dari usaha mengelola potensi desa yaitu pada bidang pertanian, karena melihat potensi pertanian di Desa Tegalan itu cukup besar. Selanjutnya yaitu melakukan pengawasan dan pengelolaan usaha agar berjalan dengan yang diharapkan. Pemilik usaha juga melakukan persiapan lapangan, antara lain menyiapkan lokasi dan peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha. Untuk yang kedua yaitu tahap pengkajian, di mana pemilik memantau kegiatan usaha untuk mengetahui apa saja masalah yang ada pada usaha dengan melakukan komunikasi secara langsung kepada pegawainya. Untuk ketiga yaitu pengambilan keputusan.
pengambilan keputusan dilakukan oleh pemilik usaha sendiri, tetapi dengan mempertimbangkan masukan dari para pekerja atau pegawainya. Untuk yang keempat, yaitu pendirian usaha pertanian ini selain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, juga diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan juga mengangkat ekonomi masyarakat sekitar. Untuk yang kelima, yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan, pasti pekerja akan mendapat ilmu baru mengenai pembibitan yang perlu dilakukan, karena pengetahuan ini cukup penting untuk agar tanggung jawab dari pekerja itu dapat maksimal. Untuk yang keenam, yaitu tindak lanjut dari usaha ini, diharapkan pemasaran bibit bisa menjadi lebih luas dan usaha dapat berkembang lebih besar dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, dan dapat meningkatkan gaji dari para pegawainya. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat lebih berdaya, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Penggunaan pendekatan masyarakat yang tepat pada usaha penyemaian UD Mugi Subur. Penggunaan pendekatan pemberdayaan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan agar tujuan pemberdayaan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa usaha pendekatan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan usaha pertanian. Cara yang dapat dilakukan yaitu pendekatan wilayah. Untuk pendekatan wilayah ini dimaksudkan yaitu karena adanya beberapa perbedaan kondisi sarana dan prasarana di setiap daerah, maka diperlukan bantuan dalam bidang sarana dan prasarana pertanian. Untuk yang kedua yaitu pendekatan pengembangan komoditas, yaitu dengan mengelola komoditas apa yang paling menonjol dalam suatu daerah. Untuk yang ketiga yaitu peningkatan mutu SDM pertanian. Dengan mutu SDM yang lebih meningkat, diharapkan pengelolaan pertanian dapat lebih terjamin. Tujuan utama dari bidang pemberdayaan pertanian adalah kemandirian, di mana petani mampu mengambil keputusan dengan pilihan terbaik sehingga mampu meraih peluang yang ada. Kemandirian berarti wira swasta, yang juga berarti sifat-sifat keberanian, keutamaan, dan keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan diri. Dalam kegiatan observasi ini, objek yang dituju adalah bidang penyemaian. Penentu dalam keberhasilan pertanian tentu terletak pada benih yang digunakan, karena benih merupakan cikal bakal dari kehidupan tanaman yang berkualitas dan menjadi aspek utama yang harus diperhatikan. Keberhasilan bidang pertanian juga terletak pada teknologi. Dengan dukungan pemberdayaan dan meningkatkan kualitas SDM dalam pemberian pemahaman mengenai teknologi, diharapkan usaha yang berkembang menjadi lebih berkembang secara signifikan dan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada dalam pertanian seperti hama dan juga cuaca. Maka dari itu, usaha dalam bidang penyemaian tanaman ini bisa menjadi penyokong keberhasilan pertanian yang berkualitas dengan melakukan pendekatan yang sesuai dan tepat. Dengan lebih berkembangnya usaha ini, maka akan membuka lebih banyak peluang usaha dan dapat memberdayakan daerah-daerah sekitarnya menjadi lebih produktif. Untuk selanjutnya yaitu peran agen pembaharu. Agen pembaharu atau agent of change berfungsi sebagai individu yang membawa inovasi-inovasi baru sebagai upaya pembangunan. Dalam kegiatan usaha UD Mugi Subur ini, agen pembaharu dapat berperan sangat penting dengan membawa inovasi baru dalam upaya perkembangan usaha.
Pemilik usaha menjelaskan bahwa pengelolaan usaha Udemugi Subur ini masih dilakukan secara tradisional, di mana masih belum menggunakan kecanggihan teknologi dan juga masih dikelola sendiri oleh pemilik usaha. Untuk ini, kita sebagai agen pembaharu dapat berperan dengan mengenalkan inovasi baru dalam bidang pertanian dan juga mengenalkan teknologi seperti teknologi informasi dalam upaya pemasaran bibit. Karena pada era sekarang ini, media sosial hampir digunakan seluruh warga di Indonesia dan dapat memperluas pemasaran dari penyemaian bibit ini. Dengan pemasaran lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp, diharapkan yang mengenal usaha ini lebih banyak sehingga mendatangkan lebih banyak pelanggan. Selain itu, dengan mengenalkan kecanggihan teknologi ataupun memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pertanian, pemilik usaha diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam usaha. Dan juga agen pembaharu dapat mencetuskan pengerjaan atau melakukan kegiatan penyuluhan pertanian agar masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih luas dan juga pemberdayaan masyarakat melalui usaha pertanian bisa dilakukan dengan pendampingan intensif melalui keterampilan dalam bertani, kewirausahaan, mental spiritual, dan juga kelembagaan. Adalah hasil pemaparan observasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila pada penjelasan masih ada kurang. Terima kasih telah mendengarkan dan juga menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.